kita undi ke 10 pemenang. Jadi seorang bisa dapat 1.000 doge. Berapa tuh sekarang harganya tuh? Satu orang bisa dapat 1 Dogecoin. Satu orang bisa dapat 1.000, 4 jutaan ya. Gila, lumayan banget. 203 hampir hampir 3-4 jutaan ya. 3-4 juta ya. Aduh, matematika aku parah banget. Chef, tadi aku bisa bilang ini yang lain nih teman-teman. Aku bilang chef tuh pakar doge banget. No, siapa yang bilang dari pakar awal doge nge-hype di Indonesia, chef udah punya. Bener gak? Enggak. Dari awal apa? Dari awal doge nge-hype-nya di Indo. Dari tahun lalu sih sebenarnya. Dari tahun lalu kan, gila. Ayah aja nggak punya doge sampai sekarang. Waktu ini baru mau beli nih, bentar lagi nih. Nungguin harga bagus. I think about Dogecoin waktu itu ada beli berapa ya? Harganya masih 60 rupiah, 62, 61 rupiah. I think average about 60 60 rupiah. Average-nya itu. Wow. 60 perak. Yes, 60 perak. Sekarang masih hold gak? udah I give it away, udah dikasih as a kan my brother baru punya, so itu Dogecoin-nya semua, all my Dogecoin itu I gave it away for a baby gift. Baby gift dikasihin ke adiknya Chef Arnold. Koko, kakak. Oh, kokonya. Oh my days, yes. Seru banget. Jadi, tapi with one condition. Dogecoin-nya nggak boleh dijual 1 Dogecoin sampai sampai baby Amelia turn 1. Oke. Sekarang baby Amelia umur berapa? Baru berapa? Hampir sebulan. I think 1 month, almost 1 month. Oh my days. Jadi baru dikasih sebulan yang lalu. Sampai dia 1 tahun, berarti tahun depan ya? Waduh, tahun depan nih either kita meledak-meledak lagi kriptonya atau either jadi. Well, I mean, I think soon. I think bentar lagi, I think ya, well, we'll see lah ya. I mean, kalau misalnya sekarang kan, kalau misalnya kita ngomongin kripto in general, lebih ini sekarang lebih mainstream, semua juga pada hold, dan walaupun there's a lot of FUDs dan juga market lagi crash correction dan lain-lain, I think sekarang ini nggak separah dulu 2018 di mana orang-orang pada cut loss atau let go dan lain-lain. I think everybody hold sekarang, dan juga adopsinya lebih mainstream kan gitu. So yeah, Dogecoin kemarin di semuanya. Ini orang-orang nyangkut nih cara menenangkan diri sendiri ya kayak gini. Ya kan rules number 1 itu kan harus yang paling nomor 1 itu kan harus pakai uang dingin. Iya kan? Betul. Jadi supaya nggak usah kepikiran. Uang dingin dan kepala dingin ya, Chef ya? Ya, uang dingin. Habis itu kedua juga jangan semuanya all your life savings there. Kan kita walaupun kita invest dan juga beli koin, sehari-hari kan kita juga butuh rupiah dan juga dolar untuk hidup. Iya, betul Chef. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya mau tahu, ini jadi jangan bilang cuman dikasih Dogecoin-nya buat baby gift-nya cuma 1 Dogecoin, 2 Dogecoin gitu. No. Berapa? Ayo. Boleh tahu gak? 1,000 Doge. 1,000 Doge? Under 50,000. 150,000? No, di bawah 50.000. Oh, di bawah 50.000. Under 50,000 Doge. 49.999. Ya, I'll let you guess nanti. Pokoknya gitu. Beruntung banget nih baby Amelia. Umur 1 udah jadi bilioner langsung. Amin. Tapi yang awal-awal beli Dogecoin itu udah dijual lagi, jadi beli 62 rupiahan, tapi dijualnya di 85 rupiah. So sad. Okay. Let's go. Ya, it's okay lah. Kadang-kadang kita harus belajar take profit di angka-angka yang kita, maksudnya di percentage yang kita comfortable ya, Gak? Ini a form of self-discipline juga sebenarnya. Dan one day we will need it in crypto saat bulan udah mulai melempem. Nah, menurut Chef Arnold gimana nih? Ini kita masih ongoing, bulan bakal naik lagi, masih uptrend. Apa kira-kira this is the end for this cycle? No, ya kalau misalnya kita di end of the cycle, kalau misalnya tahun depan dan compare to this year or next year atau 3 tahun ke depan, I hope tahun yang kita this year is cheaper than the year ahead gitu, years ahead gitu kan. Jadi kan karena kita lihat kalau misalnya selalu well kita tahu
pandemi aja kita sekarang mau lockdown lagi dan lain-lain, right? So it might affect dan lain-lain, but 2-3 tahun ke depan, I'm pretty sure harga sekarang is cheaper than now. I hope ya. Iya. Itu so. Betul. Gitu. Jadi ya, I think juga kayaknya we are closer to the bottom than we are to the top. Jadi kalaupun ya ini turun lagi pun bisa berapa banyak lagi sih gitu. Kita udah telanjur di sini ya guys, might as well. Ya, benar, might as well. Just keep it. Iya, might as well just hold on. Tambah lagi, tapi kalau misalnya ini kan kita, kalau misalnya always said, orang tanya, beli kripto dan lain-lain, beli koin apa ya, sebelum beli koin, belajar dulu blockchain teknologi dan lain-lain, do you believe in that or not? Kalau misalnya enggak, ya udah nggak usah beli gitu loh. Jangan ngikut-ngikut tanya-tanya, beli koin apa gitu kan. Jangan ngikut-ngikutan, jangan tanya-tanya, jangan numpang-numpang orang buat tradingin ya, Chef ya. Oh iya, tapi kalau pom-pom Dogecoin boleh kan? Iya kan? Lucu sih Dogecoin itu. It's a fun coin. Ya, mumpung nih Chef benar-benar expert Doge nih. Kira-kira Chef bisa jelasin nggak ke teman-teman di sini sejarah Doge tuh kayak gimana sih yang setahu Chef? Doge kan banyak orang bilang meme coin lah, apalah segala macem. Sampai Elon Musk bisa pump setinggi ini dan jadi legit coin. Sejarahnya gimana tuh Chef? Yang Chef tahu yang bisa share. Dari setiap bull cycle itu kan selalu ada meme coins atau kalau misalnya kita bilang shit coins dan lain-lain kan. Bull run 2017 dan lain-lain 2013 itu pun juga ada a lot of ICO coins dan juga tahun 2013 kalau nggak salah ya Dogecoin itu lahir. Is it benar 2013? I think is it 2013 or 2000 after that some lupa coba di anyway Dogecoin kan memang mulainya dari memes ya kan, itu cuma is only for fun, for transactional only cuma bisa ditukar dan juga diberikan gitu loh, tapi secara nilainya sendiri kan sebenarnya nggak ada nilainya gitu ya, benar 2013 benar 2013. Nah, itu kan nggak ada nilainya. Nah, tapi waktu bulan 2017, 2018 semua pada adopsi karena koin itu semua yang lainnya terlalu serius gitu loh. Jadi Dogecoin itu it's a fun coin di mana murah juga dan juga yang adopsi banyak anak-anak millennials gitu, dan juga sekarang pun juga Gen Z juga adopt Dogecoin karena ya dari memes tersebut the Shiba Inu sendiri itu yang apa namanya bikin terkenal kan. Dan sampai memang they did a big promotional juga dipakai di NASCAR punya mobil juga waktu itu as a sponsorship dan lain-lain gitu. Dan interestingnya Dogecoin itu memiliki komunitas anak-anak muda dan juga everyone. The community is so strong and so big. Community F1? Bukan, community Dogecoin. Doge holder. Oh, oke. Itu tuh Oke. Gila banget, dan juga itu tuh kalau misalnya kalian lihat semuanya itu every time something happen, the pump, the hype itu ngalang-ngalain volume, ngalang-ngalain almost every coin except Bitcoin ya. Bitcoin kan memang apa namanya the mom, the king, kepalanya itu kan semua coin itu. Yeah. Nah, 2020 2020 kenapa kau beli Dogecoin? Tebak. Kenapa? Tuh, berarti Doge itu mulai viralnya kira-kira tahun berapa? Kan tahun 2013 dia dibikin. Yes, 2016, 2017, 2015, 2016 itu baru mulai hype. Terus ada event-event atau kayak apa ya? Kayak milestone apa gak yang bikin dia tiba-tiba nge-hype? Gak ada, cuman tiba-tiba aja it was back from the death itu tahun 2020 kemarin. Itu gara-gara apa, tebak? Okay. Nah, gara-gara apa, Chef? Itu gara-gara TikTok. Oh. Gue beli gara-gara TikTok juga. Cengli masuk akal. Jadi TikTok itu it's so funny and it's so crazy. Waktu tahun 2020 itu kan tahun kemarin baru TikTok users itu meledak banget kan waktu selama pandemi. Nah, terus setiap kali di FYP itu selalu ada yang bilang buy Dogecoin. Jadi dia tuh bikin TikTok isinya itu Dogecoin literally worthless now. If everybody put in $25, when Dogecoin hit $1, everybody will get rich $10,000. Tell everybody you know.
Oh my days. Oke. Jadi setiap hari ngeliatin TikTok itu isinya itu semua. Jadi saat look at Dogecoin dan lain-lain. Aduh, sayang banget. Gue dulu nggak main TikTok sih, gue, Chef. Iya. Jadi I was jadi perasaan dan lain-lain. Gue beli Dogecoin gara-gara TikTok itu. Dan akhir 2020 Elon Musk tweeted Dogecoin kan. Hoki banget ya, Chef ya. Yes, gitu. TikTokers jadi Elon Musk pada tahu dari mana ya mereka si Dogecoin ini mau nge-hype kira-kira? How do they know? How do they jadi waktu itu this coin? Waktu itu TikTok itu lagi meledak, terus the user yang orang pertama bilang itu, dia bilang there's 800 million people in TikTok. There's 800 million users. If everybody put in $25, Dogecoin bakal ke $1 dan everybody will get $10,000. Jadi semua orang pada bikin video itu dan semua orang pada beli Dogecoin terus gitu. Nah, terus yang bikin milestone-nya yang paling meledak ya Elon Musk gitu. Oke. Si Elon ya sampai sekarang gue masih penasaran sih, Chef. Dia tuh bener-bener percaya apa sebenarnya itu just no, dia akhirnya pakai filter juga. Gila, like-nya langsung banyak banget. Elon Musk. Chef, juga mau dong, tunggu. Ini gimana ya? Ada nggak? Tunggu. Jadi, aku juga Elon Musk itu ngepump Dogecoin, tapi sebelum dia ngepump itu, gue waktu itu mau beli lagi. I was about to buy Dogecoin again, tapi nggak jadi gitu loh. Tetapi waktu lagi rame-rame lagi nge-hype, kan kalau misalnya kita di blockchain itu kan kita bisa track wallet dan juga transaction kan, berapa billion dan lain-lain itu kan bisa kelihatan, ada whales alert gitu kan. Nah, ada address dikirim ke someone send me all the data, dan juga waktu itu ada satu address hold $2.3 billion worth of Dogecoin. Oke. Satu address. And keep on buying Dogecoin terus. Dan semua orang bilang pada everybody said the rumor was it was Elon Musk punya address gitu. Dan juga Elon Musk makanya selalu nge-tweet terus kan. Dan yang terakhir puncaknya itu di Saturday Night Live kemarin sebelum everything crash. Okay. Nah, itu dia tuh, Chef. Itu dia kayak jadi orang ngelihat dia jadi kayak nih orang beneran gak sih apa cuman sarkastik doang, bercanda-bercanda ya gak sih? Well, kalau misalnya dari gue ngelihatnya ya, pasti bakal dump. Karena kan selalu kalau di crypto kan everything and all the semua itu kan selalu beli. Kalau saham pun saham pun juga pasti buy the rumor sell the news kan. Iya. Yeah. Jadi waktu Saturday Night Live itu pasti ngedump gitu, which is it did happen. Nah, tapi secara logika, being the richest man in the world, ya kan? Why would you ngapain buang-buang waktu 2 jam di Saturday Night Live cuman ngomongin Dogecoin kalau misalnya nggak diadopsi sama dia? Ya, betul juga. Cuman buang-buang waktu 2 jam dan juga itu kan ada pre-tapingnya hampir seminggu, cuman buang-buang itu semua dalam ini kalau buat apa? Which is kalau misalnya itu bukan punya dia dan dia nggak bikin apa-apa, so why would ngapain gitu? Lu aja kalau misalnya dibayarin juga ngapain gitu kan? Even though ya pasti habis gitu orang-orang pada marah kan? The price dump, cuma gitu doang skitnya dan juga nggak lucu, ada yang lucu gitu. Waktu itu Chef ikut dump juga gak? Hah? Ikut dump juga gak malam itu? Malam itu ikut dump. Ya, ikut dump. Wah, pinter. Beli lagi di 30 sen. Sekarang lagi drop sih. Nah, 30 berarti sen itu. Berarti waktu itu Chef emang udah ada feeling, oke, kayaknya tonight nih, once semuanya news come out, istilahnya kan ya si Elon Musk udah go out of the closet, ngomongin tentang pumping Doge di Saturday Night Live, it's time to dump gitu ya. Jadi Chef emang udah tahu dari awal. Ya, well, assumption kan waktu itu kan nonton rame-rame dan juga the price udah naik and then it's starting to drop. Karena kalau kebanyakan orang dia pasti mikir, wah, ini Elon Musk lagi Saturday Night Live, berarti kan sebenarnya bakal naik lagi gitu kan. Kebanyakan orang benar-benar pikir that night Doge bakal ngepam lagi. Ya, itu kan pasti yang pikirannya pikiran the new retailer. Ya, yang baru beli. Tetapi kalau misalnya kita lihat kan orang-orang pasti ikut FOMO-nya gitu loh. So, yang udah beli dari awal pasti mereka mau jual di tinggi dong harganya.
So ya udah, kalau di mana ada FOMO, the price goes up, dan juga orang-orang yang pertama-tama beli pasti take profit gitu. Yang lainnya, sisanya ya juga nyangkut. Gitu. Untung I belum beli, tapi I mau beli sekarang, Chef. Nah, menurut Chef nih, buat yang belum pada beli Doge nih, kenapa Doge itu worth buying sekarang? It's cheap. Nomor satu is cheap. Kedua, kalau misalnya kamu mau coba-coba belajar trading dan lain-lain, I think from Dogecoin juga bisa. Karena it's cheap now, dan juga it's available. Dan juga banyak sekali kan adopsinya. Dan juga yang pasti, one thing that I noticed, transaksi Dogecoin itu paling murah. Compared to Ethereum. Karena waktu kemarin send the Dogecoin over for waktu kirim Dogecoinnya ke kakak buat buat birthday baby gift, itu very cheap. Cheap banget ya, karena dia nggak pakai, ya dia bukan Ethereum Networks ya. Dia punya sendiri. Oke. Di Doge-nya itu. Jadi sebenarnya dia sebenarnya sih dari teknologinya sih maksudnya dia nggak abal-abal juga ya, dia bikin network sendiri, bikin infrastruktur sendiri sebenarnya kan. Yap, ya kan itu kan memang buat lucu-lucuan sama bisa di trade dan juga ditukar-tukarin gitu kan Dogecoin-nya. Sekarang kan we'll see what Elon Musk have plan buat kirim satelit dan juga roket ke bulan beneran, dan juga kita lihat transaksinya pakai Dogecoin itu gimana gitu. So makanya hold till next year or the year after. Oke lah, I buy after this right away. Nah itu kemarin nyesanya kayak gitu, Sheila. Waktu udah jual di Rp85, terus beli lagi di 400. Itu jual di 1.000. Udah dong. 1.000, habis gitu udah nggak beli lagi. Teman-teman pada beli. Waktu itu 500-600 pada beli, dan juga Elon Musk pada ngetweet. Dari itu langsung jadi 1.000. Jadi habis itu langsung jadi 2.000, habis jadi 3.000. Oh my days. Jadi Chef kayaknya selalu ngambil untung, cuman dapetnya double-double doang ya Chef ya? Iya, nggak bisa kayak sampai 100x dan lain-lain gitu. Cuman kemarin di Zipmax kan. Zipmax bakal naik lagi. Iya, kalau di Zipmax sabar ya. Lumayan awal juga. Udah pada lihat billboard di mana-mana kan? Udah di Jakarta, kelihatan di Kebonjeruk, terus habis itu di Sudirman. Udah gitu. Berapa yang Chef lihat so far? So 5. Wow. Tiga. Sorry, 4. Di Kebonjeruk, Sudirman, terus habis gitu di HI, sama arah baliknya. Wow, hebat. Aku aja baru ngeliat 2, aku belum ngeliat yang lain-lain. Belum lihat yang lain-lain ya? Iya, belum ngitung-ngitung. Iya, itu di mana? Kenapa? Tahu nggak ada berapa billboard total? 50. Ada 41. 41? Ya, for the month kita bakal pasang billboard. Jadi everyone will know about Zipmax dan ZMT. Jadi sabar aja guys. ZMT will pump again. Nah, tapi kalau misalnya di Zipmax sendiri, di ZMT sendiri, kan enaknya kemarin itu waktu even though sideways dan lain-lain, walaupun ya, I mean semua price-nya pada turun, of course ngikutin Bitcoin. That's one thing for sure, ya kan? Yes. Tapi kemarin waktu staking itu interest-nya lumayan sih, dapat bunganya. Iya, itu dia Chef, ya kan? Yeah. Makanya kalau di lock tuh sebenarnya lumayan banget interest-nya. Yeah. Dapat isi bensin gratis, makan gratis, dibayarin, dapat bunganya. Yes. Anyway, makanya kalau pakai uang dingin kan nggak butuh-butuh banget buat dicairin kan. Yep. Jadi might as well lock aja dan simpen aja, tunggu sampai all time high lagi. Or even more. Yes. Nah, Chef, berarti sekarang Chef belum beli lagi ya Doge-nya ya? Rencana investasi Doge lagi kapan nih? Masih belum, I just give it, itu dikasih ke ponakan. Terus kalau misalnya untuk Dogecoin lagi, mungkin we'll see how it goes. Strateginya Chef gimana nih kalau mau enter lagi? Mau beli lagi? Sekarang justru lagi sibuk, jadi males trading. Oke. Ini banget ya, sih. tapi ini males trading. Well, I mean, ini mungkin kita ngomongin it's another topic. Nggak usah diomongin sekarang. Jadi what do I do sekarang? Ini with all my coins nggak di trade, jadi di farming. Oke. Yep.
Jadi which is where we can talk about it later on. Another topic kan kita di sini kan mau ngomongin Zipmax dan juga. Definitely another topic because Yeah. This feature juga bakal available in Zipmax. Oh, ada. Very very soon, yes. Well, I mean sebelumnya anyway kalau misalnya bukan farming sih, lebih ke apa ya, lebih ke ya kayak stake token, Zipmax buat dapat token-token yang lain gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kemarin itu atau sampai sekarang itu kan masih ada untuk hold and lock your CRMT kan, dapat interest ya. Dan juga kan kemarin nggak salah bulan Juni up to 1 million USDT itu masih gimana ulang? Yang hadiah yang price poolnya sampai 1 juta USDT dari Zipmax. Oh, masih sampai akhir bulan ini. Masih sampai akhir bulan. Iya, masih banget sampai akhir bulan ini. So everyone yang belum invest, please, karena ini hadiahnya masih banyak banget. Masih ada banyak banget. Belum kepake. Belum kepake, belum ke airdrop kan. Tapi masih banyak banget. Jadi karena kan yang dihitung adalah net buy ya. Jumlah ZMT yang kalian beli dikurangin dengan jumlah ZMT yang kalian jual gitu. Sedangkan kebanyakan orang kan masih trading jual beli. Jadi kalau cuman mau beli doang, ini kesempatan yang baik tuh benar-benar bulan ini. Kalau bukan buat trading ya, buat hodl. Gitu. Oke, well. Jadi yang di lock sama yang akan di staking and farming untuk di Zipmax kedepannya yang akan digarap ini berarti beda dong? Beda. Oke. Jadinya beda. Jadi ini fitur baru lagi gitu. Oke. Aku baru nanti aku invite Chef lagi ya, karena Chef Arnold kayaknya udah pro banget sama farmingan nih sekarang nih. Ya lumayan lah, kan daripada marketnya sideways nggak jelas dan lain-lain kan kita accumulate coins. Jadi that's why di farm. Jadi daripada beli lagi top up terus di farm kan kita dapat koinnya sendiri, koin lagi gitu. So ya. Iya benar. Gitu. Nah, aku pengen banget nih ngomongin farming, nyempil dikit nggak apa-apa ya Chef ya? Boleh. Menurut Chef nih nanti saat cryptocurrency udah widely accepted, udah stable, sistem farming ini kan sebenarnya kan sistem bunga ya, sistem interest. Ini benar-benar bisa menggantikan atau take over the traditional finance gak menurut Chef? Sulit. Kenapa? Kalau kita ngomongin traditional finance dan banking dan lain-lain, of course interestnya dan juga APY dan juga APR-nya pasti lebih besar daripada bank. Tapi kan one thing for sure, lebih banyak adopsi untuk kripto secara mainstream, pasti kan diregulasi. Ya. Jadi, well, mungkin nggak tahu, mungkin of course kita masih farming dan staking itu interestnya lebih tinggi, tetapi kita nggak tahu kan, every government kan sekarang lagi mencoba untuk meregulate. Iya juga sih. Nah, jadi kita nggak tahu ini. Indonesia kan masih ngegarap. Jadi, for sure, kalau misalnya dulu dibilang, oh, kripto itu harusnya untuk desentralisasi dan lain-lain, anonymous dan lain-lain. Karena it becoming a commodity, komoditas yang dimana interestnya sangat tinggi dan orang-orang pada mau invest digital asset, pastinya dan juga di-adopt dengan banyak negara, pastinya itu harus beradaptasi. Regulationnya bagaimana supaya lebih jelas dan lain-lain gitu, supaya orang nggak asal masuk kayak oh ini investasi bodong lah, ini ditipu lah, inilah dan itu dan lain-lain gitu. Benar. Nah menurut Chef kalau Doge tuh ada resiko itu nggak? Doge itu sebenarnya apa ya? Ya resikonya apa sih kalau menurut Chef nih? Kalau kita ngomong fair-fairan aja. Yang pasti kalau misalnya kita ngomongin Dogecoin ya, sebelum benar-benar diseriusin sama Elon Musk untuk diadoptasi untuk menjadi utility coin-nya dia, one thing for sure, naik fluctuation itu sangat tinggi, sangat cepat. Dan juga kalau misalnya ada apa-apa, the bad thing about Dogecoin itu, beli sekarang, kita nggak tahu bakal nge-pumpnya bakal kapan. Tetapi when it pumps, it really pumps. It pumps big, sampai semua coin itu bener-bener keserap volume sama Dogecoin. Waktu kemarin Dogecoin dipump sama Elon Musk sama dipom-pom itu tuh sampai menjadi ranking number 3. Gila. Dogecoin-nya itu nomor 3. Hampir take over BNB. Gila banget. Yes. Nomor 3 berarti take over BNB. I think nomor 3 kalau nggak salah
Berarti Bitcoin, Ethereum, nomor 3 Doge langsung. Bitcoin, Ethereum, BNB sama Dogecoin. Dogecoin untuk sampai Polkadot sampai itu juga kegeser semuanya. Tetapi sekarang kan mau diadopsi, jadi we will see. Tetapi ya gitu, sideways-nya sedikit lama dan juga ini ya. Correct me if I'm wrong, Doge never die sih. Jadi kalau misalnya dilihat harga sekarang cruising di ribuan, itu tuh belum kembali lagi ke 0,62 perak, 1 rupiah, 0, berapa rupiah itu masih belum. It hasn't happened balik ke nominal gitu. Tapi masih tetap cruising di ribuan. Tapi ya betul. Gitu, fluktuasinya 50% bisa kena. I mean all coins ya. Iya, betul-betul. Gitu. Kayaknya memang maksudnya apa ya? Doge itu lowestnya itu akan selalu higher low ya gak sih dibandingin tahun-tahun lalu. Benar. Ya, jadi kalau misalnya sebenarnya following ya major cryptocurrency lainnya juga sih sebenarnya ya gak. Jadi kayak sekarang kalau kita lihat kayaknya ya Doge memang udah safety play-nya tuh gara-gara dia udah benar-benar mainstream, jadi kayaknya unlikely buat Doge buat jadi 0 atau close to 0 lagi nilainya ya. Dan juga mungkin ada yang agree and disagree. Dogecoin itu the community online community dan people who holds it itu benar-benar gila banget gitu. The Doge holders itu benar-benar percaya Dogecoin dan juga they always somehow mereka itu lebih stronger community than other crypto coin community yang lainnya, even though memang ada yang ya Ethereum holder dan lain-lain gitu. Benar-benar. Dari awal Zipmax berdiri juga semua community tuh teriak-teriaknya maunya Doge gitu. Dogecoin. Dan akhirnya kita udah come up with it demi teman-teman semua. Kalau misalnya tadi gue bilang fun, Dogecoin is fun, is cheap to invest, to trade. Kalau misalnya kamu belajar baca chart dan lain-lain, go Dogecoin, ya kan? It's cheap, it's available everywhere. Mau transaksi pun juga ini. Tetapi ya, of course, jangan punya 1 juta semua dimasukin ke Dogecoin gitu, jangan. Paling nggak 10% atau berapa. Supaya apa? Supaya kita bisa aware dan juga belajar, sampai kita belajar chart, ya kan? Benar. That's what I did. Untuk awal-awal waktu Dogecoin kan nggak ngerti baca chart, nggak ngerti baca candle, nggak ngerti trend dan lain-lain gitu kan, ngertinya kan cuma masak gitu. Jadi waktu itu belajarnya kurang lebih ya sama Dogecoin. Sisa koinnya itu yang kalau bisa beli Ethereum dan lain-lain itu ya udah beli aja di hold gitu loh. Tapi dari situ baru bisa kelihatan trend ini seperti ini, baca candlenya seperti apa dan lain-lain gitu. Tapi masak juga kayaknya bisa sama kan sama megang kripto. Jadi jago masak sama jago baca tren sama aja sih sebenarnya. Sama aja. But crypto is fun. Up and down-nya, pump and down-nya. Tapi kan sekarang kan I think it's long ya. Kalau misalnya kita lagi sideways itu hal yang yang sangat lama di kripto itu kan biasanya seminggu 2 minggu. Benar-benar. Ini kan udah 2 bulan, hampir 2 bulan ya. 1 bulan lebih ya. Jadi itu kelihatannya lama banget. Ingat ya di tahun 2013 tuh sideways-nya sebelum dia pump lagi tuh 5 bulan 6 bulan loh. 5 bulan 6 bulan ya udah. Kita not even halfway. Jadi harus sabar. Tapi abis itu pumpnya gila-gilaan lagi. Tahun 2013. Fingers crossed kita ikutin tren 2013 ya. I hope so ya. Tapi regardless dengan ini, I think sekarang ya. Mungkin bisa benar bisa salah, tapi this is my guess. Ini cuma tebakan saja. 2013, 2017 itu kan adopsinya kan institusi dan lain-lain kan belum serius dan juga benar-benar anti Bitcoin, anti crypto kan. Ya. Nah, this bull run is different. El Salvador mau bikin Bitcoin as a legal tender. Portugal kalau nggak salah. Dan juga banyak institusi yang masuk gitu loh. Jadi this bull run should be shorter. Not shorter. The bear market should be shorter dan juga it should stabilize by the next few years gitu. Kalau misalnya orang pada bilang, bakal winter 4, 5, 6 tahun, mungkin I can be right, I can be wrong. Mungkin karena sudah ada yang diadopsi dengan ini dan lain-lain, itu bakal lebih short winternya. Even kalau misalnya kita bilang, amin.
kripto sendiri kan sekarang kan udah ada digital yuan, sudah ada USDT, Indonesia kan lagi garap juga gitu kan. I'm not sure itu apakah akan pakai blockchain punya teknologi or not gitu. Tapi kalau bisa diimplementasikan, ya kan kalau diimplementasikan, that means it's a confirmation blockchain technology is the future, which I think gitu. Oke. Amin ya robbal alamin deh, Chef, beneran. Winternya short, bulannya panjang. Gitu ya. I know your Ethereum, tapi kan udah cuan. Hah? I know kan lu ada Ethereum ada banyak, jadi kan udah cuan. Waktu itu beli dari berapa? Ethereum juga nih, aku lagi nunggu bulan Juli nih yang EIP 1559. Yes, tapi delay kan? Gak tau jadi delay atau enggak itu. Delay ke kapan jadinya? London hard fork kan? Ya. Iya. Sama gaya itu ya? I think lagi deal, nggak tahu ya. Coba dicek lagi mungkin. I might be wrong. Makanya gua udah berapa minggu ini I haven't actually look at crypto secara mendalam, dibiarin aja karena udah di farming, jadi tenang aja gitu. Lihatnya Merrill aja ya, Chef ya. Merlin maksudnya, liatin Merlinnya aja. Iya. Gitu. Oke, Chef. Terus koin apa lagi nih, Chef, yang pengen Chef beli? Yang siapa tahu kita bakal listingin di Zipmax. Oke, kalau bisa dibeli Solana. Oke. Solana, Polygon, terus ya Polkadot or Cardano. Oke. Kalau misalnya I don't think BNB ya. I don't think BNB. Jangan salah. Jangan salah. Karena kalau misalnya BNB itu, I thought kan kalau Zipmax itu kan maksudnya buat di listingin di Zipmax. Iya. Aduh. Kalau di listingin BNB? Kalau BNB kan karena Zipmax kan di Ethereum punya network. Yes. Betul. Jadi I'm not sure kalau Sebenarnya bisa sih, kita lagi bikin teknologi baru dan lagi mempersiapkan untuk infrastruktur ini. Jadi stay tune aja. You'll be surprised berapa banyak koin yang akan listing in the coming months. Yes. So, koin favoritnya keluarin aja, Chef, tumpahkan biar saya note sekarang. Ya itu tadi, kalau misalnya di favoritin ya kan kalau misalnya kita Solana, Matic, habis gitu Polkadot, Cardano, Binance, BNB, which ya kalau bisa di adjust, there's a bridge between Binance Smart Chain sendiri dan juga Ethereum network jadi satu. Bakal keren. Wow, koin ini apa? Sorry putus. Koin Chef sebenarnya bagus-bagus. Bukan koin abal-abal juga yang chef mainin sebenarnya. All these names are good names, right? Yep. Karena I mean we did our research, kan kita juga ada grup dan juga kita selalu share information dan lain-lain. Kan seru di grup kripto kita. Iya. Ada yang baca memes, ada yang ini gitu. Iya. Oke deh, Chef. Chef, ada pesan-pesan terakhir gak buat teman-teman di sini sebelum kita finish this off? Oke, pesan-pesan terakhir ya. One thing for sure, kalau misalnya ini investasi jangan FOMO, pakai uang dingin, dan juga kalau misalnya kalian sudah yang baca chart itu yang jago-jago juga, yang TA, fundamental analysis dan lain-lain kan pada lebih jago dari saya ya kan. Tapi kalau misalnya yang nggak pun, cut loss memang ada waktunya. Kalau marketnya kita paham dan juga tahu supaya kita bisa nyerok di bawah dan juga gain more. Tetapi kalau misalnya kemarin crash seperti ini, you don't lose if you don't cut loss. Jadi hold, ditungguin aja gitu. Jangan ngutang kayak uang panas. Chef udah ngomongin ini berkali-kali, jadi everybody please note on it. Ya kan? Dan juga Zipmax ke 200.000. Amin. Gitu. Ya udah. Tips insider dari Zipmax, hold aja. ya.
gitu. Dan juga ya untuk kalian mungkin kalau misalnya kalian mau tadi misal dengan promonya Zipmax sampai bulan ini juga sampai ada price pool up to 1 million USDT, 1 juta USDT. Jadi nanti ada syarat dan ketentuannya langsung aja ke Instagram Zipmax, dan juga Dogecoin sudah di list di Zipmax. Jadi kalian kalau pengen tahu langsung saja ke sana, ada hadiah-hadiah itu apa nih? Kesempatan menang 10.000 Dogecoin bagi 10 pemenang. 10.000 Dogecoin. Jadi kalau daftar Dogecoin, ini nama kampanyenya nih adopsi Doge di Zipmax. Jadi siapapun yang baru daftar, yang mau daftar Zipmax, bilangin ke teman-teman semua yang belum daftar. Saat kalian daftar, selama campaign ini masih berlangsung, kalian akan otomatis dapat 2 Doge saat kalian sign up. Selain itu, kalian juga berhak untuk mendapatkan istilahnya apa ya, undian 10.000 Doge yang akan dipilih untuk 10 user baru. Jadi satu orang dapat 10.000 bisa-bisa? Nggak, 10.000 untuk 10 orang. Satu orang dapat 1.000? Kenapa? Ya. Satu orang dapat 1.000 Doge dong. Aduh, Syah, soalnya nggak kedengeran tiba-tiba. Satu orang berarti dapat 1.000 Doge. Makanya, lumayan banget kan. Yes. That's good. Dan juga kalau misalnya kalian mau, kalian bisa aja langsung selfie di billboard di ibu kota, ada Zipmax dan lain-lain di billboardnya. Iya, itu juga ada lagi hadiahnya. Aduh, banyak banget gitu campaign. Please, guys. It's very easy to get hadiah dari Zipmax ya. Just do one of these things and cobain Zipmax. And cobain beli Doge. Oke. Mungkin itu aja dari aku. Oh ya, oke. Let me know insidersnya yang tadi katanya bisa staking dan juga farming. I'm looking forward to that. Udah nggak pusing. Saya udah langsung beli, langsung di stake, di farm, biarin udah nanti tumbuh sendiri. Nggak apa ya, nggak 100% farming sih. It's a different sort of scheme. Nanti tenang aja, Chef, aku kasih tahu pokoknya abis ini. Oke, sip. Oke. Thank you. Yaudah. Thank you so much, Chef, for your time. Thank you. And thank you teman-teman semua yang udah luangin Sunday eveningnya buat nonton Zipmax Live. Oke? Goodbye everyone. Jangan lupa campaign adopsi Doge di Zipmax ya. Bye.